Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan sisa-sisa pertanyaan dari kajian IR, kajian ketenagakerjaan pada batch-batch sebelumnya. Pertanyaan yang akan kita angkat saat ini adalah pertanyaan dari seorang teman. Ini menggunakan bahasa yang sangat tingkat tinggi. Ya. 3 rules of work. Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Kaitannya dengan industrial relation, law, procedures, and policy. Baik, ini bukan pertanyaan kayaknya ini. Ini adalah sebuah opini atau statement yang membutuhkan komentar dari saya. But anyway, baik. Kita akan bahas teman-teman, out of clutter, find simplicity. Artinya dari sebuah kekacauan bisa ditemukan sebuah kesederhanaan atau kerapihan lah ya, maksudnya kurang lebih demikian. Jadi yang kedua kemudian, from discord, find harmony. Dari perselisihan muncullah keharmonisan. Nah, yang ketiga, in the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah kesulitan selalu ada kesempatan. Menarik ini tiga-tiganya, ya, 3 quote ini. Saya menyebutnya 3 quote. Yang pertama tentang kekacauan, dari kekacauan muncullah kesederhanaan, kemudian dari perselisihan muncul keharmonisan. Ini terjadi biasanya dalam konteks improvement setelah perselisihan yang muncul di perusahaan dalam konteks hubungan industrial, ya. Permasalahan-permasalahan yang muncul, perselisihan sampai terjadi dispute, kemudian sampai ujungnya misalkan terjadi kesepakatan, kedua pihak sadar dan introspeksi diri, maka akhirnya yang tadinya saling berhadapan, dua pihak ini saling tidak mempercayai. Setelah keduanya melakukan introspeksi diri, maka akhirnya kedua pihak masing-masing bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban baik pada dirinya sendiri maupun dari pihak lawannya. Dan mereka akhirnya menjadi saling menghargai. Sehingga muncullah keharmonisan tadi. Dari kerumitan, kekacauan yang ada, akhirnya ditemukanlah sebuah kesederhanaan. Nah, ini yang didapatkan dari sebuah proses perselisihan. Yang ketiga, yang saya lihat yang ketiga ini di tengah setiap kesulitan muncullah kesempatan atau opportunity. Ini biasanya bisa saja terjadi bahkan sebelum adanya perselisihan kalau dalam konteks industrial relation. Ya, bisa saja terjadi sebelum adanya perselisihan. Pada saat perusahaan sedang mengalami masa-masa susah seperti sekarang contohnya. Atau mungkin sebelumnya pada saat bukan perusahaan yang susah, tetapi karyawan yang sedang mengalami masa susah. Nah, di dalam proses kesulitan yang sedang dihadapi oleh kedua pihak tadi, baik secara bergantian atau bersama-sama, pada saat yang bersamaan, memang apabila kedua pihak bisa mencoba mencari, mencoba membuka diri untuk melihat opportunity atau kesempatan, itu biasanya akan ditemukan. Ya. Bukankah ada yang menyatakan, bahkan kalau dalam Islam ada disebutkan dalam Quran, di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan, ya. Jadi nggak usah khawatir dengan adanya kesulitan itu. Kalau kita hadapi dengan tetap semangat dan membuka diri untuk mencari solusi, menjadi kreatif, maka kesempatan itu akan muncul. Nah, dalam konteks IR, hubungan industrial, teman-teman sekalian, yang quote pertama dan quote kedua tentang kekacauan perselisihan yang akhirnya berujung pada sebuah kesederhanaan, kerapian, dan keharmonisan tadi, adalah sebuah proses yang dilalui setelah terjadinya sebuah masalah. Ya. Kalau kita analogikan dengan kesehatan, maka itu saya mengkategorikannya sebagai cure,
sebagai kondisi mengobati, ya. Tetapi alangkah baiknya kita di IR mencegah supaya tidak terjadi kekacauan tadi, tidak terjadi perselisihan. Di sini sebenarnya tantangan IR itu bukan setelah terjadi permasalahan. Tantangan atau challenge-nya dari IR, Industrial Relation, adalah mencegah dan mengantisipasi supaya tidak terjadi kekacauan dan tidak terjadi perselisihan. Itu yang jauh lebih penting. Dan parameter kesuksesan IR justru di sana. Kalau pada saat sudah terjadi masalah, memang mau nggak mau harus diobati, ya. Maka dalam dianalogikan kembali ke kesehatan tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah supaya tidak terjadi chaos, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi perselisihan, lebih bagus daripada mengobati itu, ya. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Dan itu menjadi penting, ya. Bagaimana cara mencegahnya adalah kalau dari sisi perusahaan, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan, harus memahami apa sebenarnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam perundangan. Kemudian bagaimana diterjemahkannya ke dalam peraturan perusahaan atau PKB yang ada di perusahaan kita masing-masing. Dengan memahami itu adalah langkah awal untuk tahu, sadar, paham rambu-rambu yang harus kita jalani dan batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Begitu kurang lebih hubungannya dengan IR, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.